Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Kamis 3 November, Pekan Biasa ke-31. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1-10. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan itu mendatangkan sukacita. Tidak hanya sukacita di dunia, yakni dalam hidup pribadi atau batin kita, dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam lingkup pergaulan dan tempat kita bekerja, tetapi juga di dalam surga. Pertobatan di sini bisa kita maknai dan hayati secara sederhana. Misalnya, sebagai berubah menjadi lebih baik, lebih sabar, lemah lembut, rendah hati, pengampunan, dan lain sebagainya. Meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, egois, mudah marah, tidak disiplin, suka telat, suka ingkar janji, suka bergosip, dan lain sebagainya. Tentu tidak sulit bagi kita untuk mengerti bahwa pertobatan atau perubahan hidup semacam itu akan mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup dalam sukacita dan ingin agar suasana hidup dimanapun kita berada, dalam keluarga, komunitas, di sekolah, tempat kerja atau dan lain sebagainya, penuh dengan sukacita, kita perlu bertobat terus-menerus. Niscaya, kelak kita juga akan disambut dengan penuh sukacita di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun demikian, kita juga sadar bahwa pertobatan itu merupakan buah kerjasama antara rahmat dan usaha. Karena kerapuan dan kelemahan kita, tidak mungkin kita bisa bertobat kalau hanya mengandalkan usaha dan kekuatan kita. Kita mesti mengandalkan rahmat
Tuhan. Namun rahmat Tuhan juga tidak akan bekerja efektif kalau kita tidak menanggapinya dengan melakukan usaha konkret pertobatan itu. Dalam hal ini, kita bisa meneladan apa yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dalam sabda Tuhan hari ini. Mereka datang kepada Tuhan dan mendengarkannya. Dengan datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya, kita menerima rahmat yang memampukan usaha-usaha pertobatan kita, sehingga berhasil dan mendatangkan sukacita bagi kita semua. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.